Acara Kecamatan Kemiling Sabtu 6 Juli tahun 2024. Susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyerahan SK kepengurusan Masjid An-Nur, yang keempat tausiah atau yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala KUA, yang kelima tanya jawab, yang keenam doa, dan yang ketujuh penutup. Marilah hadirin sekalian untuk mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara pada subuh hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillah. Sambutan pertama dan sambutan dari Ketua KPM Masjid An-Nur, Bapak Ustaz. Kami bersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini bersama-sama untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah pada kesempatan subuh pagi hari ini Masjid An-Nur diberikan kesempatan menjadi tuan rumah untuk kegiatan safari dakwah, safari subuh FKTM Kecamatan Kemiling. Yang saya hormati Bapak Ketua KUA Kecamatan Kemiling, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Kemiling, yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Sumberjo Sejahtera, yang saya hormati juga Bapak RT 30 Perumahan Wisma Mas Kelurahan Sumberjo Sejahtera, yang saya hormati dan saya banggakan kepada bapak-bapak para jamaah Masjid An-Nur dan juga bapak-bapak dari Forum Ketua Takmir Masjid se-Kecamatan Kemiling. Selamat datang di masjid kami, masjid yang tidak terlalu luas tapi insya Allah nyaman buat para jamaahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya sangat berterima kasih kepada para bapak-bapak sekalian yang bisa hadir di masjid kami ini. Saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak baik itu dari FKTM dan para bapak-bapak dari Forum Ketua Masjid sekalian. Akhirnya masjid kami diberikan kesempatan untuk dijadikan tempat berjalannya agenda kegiatan safari subuh yang agenda peperangan yang dilakukan oleh FKTM. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya sangat berterima kasih atas bantuan dari Bapak Ketua KUA dan juga bantuan dari FKTM terkait kepengurusan surat menyurat terkait Masjid An-Nur yang selama ini mungkin dari 10 tahun atau 10 tahun lebih yang lalu proses musola, kemudian proses ke masjid, tahun ini dapat terrealisasi berkat bantuan dari Bapak Ketua KUA dan juga para anggota FKTM, terutama Mas Radius yang sudah membantu kita dalam prosesnya. Kami sangat berterima kasih. Saya mewakili Takmir Masjid An-Nur sangat berterima kasih dalam hal ini. Kemudian saya juga mohon maaf mewakili para Takmir Masjid An-Nur apabila pada saat penyambutan kami dan nantinya ketika ada sajian yang kami berikan ada hal-hal yang kurang berkenan bagi bapak-bapak sekalian. Mungkin itu saja dari kami. Saya mewakili para Takmir Masjid An-Nur mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Wiranto, Ketua KPM Masjid An-Nur yang telah memberikan sambutannya. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Ketua Komunitas Takmir Masjid Kecamatan Kemiling, Bapak Hilman Adi Wijaya SE. Pada Bapak Abdul, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebeling, Bapak Andi Purna Irawan. Yang saya hormati Bapak Camat Kebeling, Bapak Andi Dharma Putra. Yang saya hormati Bapak Lurah Sumberjo Sejahtera, Bapak Bayu, beserta Ketua Lingkungan, RT dan jajarannya. Yang tak lupa kami hormati para kiai, para ustadz, para alim ulama yang selalu pada sini, Bapak Ketua Takmir Masjid Sekecamatan Kebeling yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali bertemu ke kegiatan Sabani Subuh Forum Komunikasi Takmir Masjid Sekecamatan Kebeling. Alhamdulillah pagi ini rame sampai di luar-luar. Kayaknya baru kali ini nih sampai di luar-luar penuh ini. Mudah-mudahan selanjutnya bisa. Alhamdulillah pengurus takmir Masjid An-Nur selalu hadir di setiap kegiatan KTM, selalu aktif. Alhamdulillah ini kita hadir di tengah-tengah kebaikan. Hari ini kita bersilaturahmi yang merupakan program dari KTM, dan harapan saya selanjutnya kita bisa selalu hadir di setiap kegiatan, walaupun nanti kembali di masjid-masjid yang lain. Dan lupa pada kesempatan ini saya sampaikan lagi bahwa jangan lupa untuk kita membuat laporan SPG. Untuk laporan SPG jangan lupa dibuat laporan pertanggungjawabannya sesegera mungkin, karena itu menjadi tanggung jawab kita. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan pada pagi hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ketua KTM atas sambutannya. Sambutan berikutnya itu sambutan dari yang pinten Bapak tadi? Camat Yang pinten saya Bapak Andi Dharma Putra, STB, MIB. Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman setia. Kami pun Ya pun. yang terhormat, di sini ada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebeling, Bapak Haji Purna Irawan. Yang saya hormati Ketua MKTM Kecamatan Kebeling, Bapak Ustadz Hilman Adi Wijaya. Yang saya hormati di sini ada Ketua sekaligus pengurus dari Masjid An-Nur Kelurahan Sumberjo Sejahtera. Yang saya hormati di sini ada Bapak Lurah Kelurahan Sumberjo Sejahtera, serta para hadirin jamaah yang hadir pada subuh hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan iman dan Islam, sehingga kita semua dapat hadir pada subuh hari ini dalam rangka kegiatan rutin kita safari subuh yang ada di Kecamatan Kebeling. Salawat serta salam tidak lupa kita saling lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan kita para pengikutnya yang selalu mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Dalam kesempatan subuh ini, alhamdulillah kita masih dapat diberikan kesehatan, dapat hadir pada subuh hari ini, dan dapat diberikan kesempatan untuk kita saling bersilaturahmi kembali. Dalam kesempatan pada subuh hari ini, pertama saya mengucapkan salam dari wali kota kita, Kota Lampung, Bunda Haja Badiana, yang dimana kemarin sudah saya sampaikan juga bantuan dari kegiatan PHBI. Semoga bantuan bentuk perhatian dari wali kota kita dapat terlaksana dengan baik di kegiatan PHBI yang ada di masjid, terutama yang ada di Kecamatan Kebeling ini tersebut. Lalu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan subuh hari ini juga ada program wali kota kita Bandar Lampung, di mana nanti hari Senin kita ada acara Bandar Lampung Expo. Bandar Lampung Expo itu seperti pameran
kesenian, ada pameran, ada band dan lain segala macamnya itu terpusat di lapangan Enggal Saburai. Dimulai dari hari Senin dan penutupan hari Senin juga, tanggal 8 pembukaan, penutupan tanggal 15. Tidak dipungut biaya, gratis. Ada kegiatan juga, kita pawai budaya mobil hias itu ada di hari Minggunya tanggal 14, itu ada di Tugu Adipura. Artinya saya menyampaikan agar masyarakat tahu kita ada kegiatan seperti itu dan dapat menghadiri sebagai hiburan dan juga sarana kita melihat prospek pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung ini. Lalu yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, dalam kesempatan subuh hari ini ada sedikit penyampaian saya juga untuk kegiatan ceramah ataupun hal-hal yang lain sebagainya di masjid kita. Ada hal yang lagi viral sekarang ini. Saya harap dapat disampaikan juga dalam kegiatan-kegiatan, bisa juga khotbah Jumat dan lain sebagainya. Ini ada juga himbauan tentang judi online. Nah, artinya ini yang sedang marak dan viral di masyarakat kita sekarang. Apalagi tadi subuh saya juga nonton bola juga, kebetulan ini lagi zaman Euro dan juga Copa America kalau ada yang tahu. Jadi saya nonton di YouTube banyak sekali iklan-iklan judi online ini tersebut. Nah, ini juga lagi jadi himbauan juga dari Kementerian Agama ya Pak KUA agar bisa kita sama-sama mengingatkan juga warga masyarakat kita jangan sampai terlibat judi online. Kenapa? Karena judi online ini berakibat hal-hal yang kita tidak inginkan seperti kriminal dan lain sebagainya. Karena saya pribadi sendiri, di sekitar saya sendiri pun sudah banyak contoh-contohnya. Ada yang kawan saya sendiri sampai berhutang, sampai ada lagi dana kantor terpakai. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Saya berharap kita dapat menghimbau agar warga masyarakat juga kita jangan sampai terlibat judi online ini tersebut, karena untuk kebaikan kita semua. Dan program pemerintah juga sedang mengupayakan tidak terjadi judi online ini tersebut. Apalagi yang saya bilang tadi lagi marak sepak bola. Terkadang mungkin iseng dan lain sebagainya. Mungkin dengan kita memberikan himbauan dapat meminimalisir minimal kegiatan-kegiatan yang tidak kita inginkan. Mungkin tidak dapat banyak yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan minggu depan kita kembali lagi diberikan kesehatan, dapat bertemu lagi dalam kegiatan safari subuh yang akan datang. Amin. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Camat Jemilin yang telah meminta sambutan. Acara selanjutnya itu penyerahan SK kepengurusan Majelis Nur yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Jemilin kepada Bapak Kapolres. Kurang deket lah. Ketutupan Pak RT. Tadi Pak Haji Safwan ya. Nih. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah serta sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Kantor Usaha Agama, Bapak Kepala Bapak yang silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Camat Kemiling, kemudian yang kita hormati Bapak Lurah Sumberjo Sejahtera, Bapak Ketua FKTM dan seluruh jajaran kepengurusan FKTM Kecamatan Kemiling, kemudian yang saya hormati aparatur pemerintahan Kelurahan Sumberjo Sejahtera, baik Bapak Kaling, RT dan seterusnya. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid. Nah, hari ini sudah resmi betul. Udah resmi ya. Masjid An-Nur Kelurahan Sumberjo Sejahtera. Kemudian yang kami hormati Bapak dan saudara-saudara para ustadz, para kiai kita, ketua-ketua takmir masjid, dan juga seluruh kepengurusan masjid se-Kecamatan Kemiling yang sempat hadir. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ini udah hitungan keberapa ya Pak Seko? 93. Ya. Jadi kelilingnya sudah ke 93. Luar biasa ya. Jadi kalau yang baru bergabung sekali itu beruntung betul karena langsung masuk ke yang ke 93. Ya. Semoga Allah menyampaikan sholawat beriring salam kita ke hariman baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara sekalian, besok insyaallah kita akan masuk bulan Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan itu pertama Zulqaidah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, satunya terpisah yaitu Rajab. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah disampaikan oleh Pak Camat bahwa Bu Wali kota kita luar biasa memang perhatiannya terhadap kehidupan agama. Walaupun kadang-kadang masih ada gitu yang memanfaatkannya dengan kelicikan-kelicikan politik. Tapi bahwa saya merasakan sendiri memang luar biasa perhatian beliau itu dengan kehidupan agama. Kalau kita dengar-dengar di kabupaten kota lain itu, Bapak dan saudara sekalian, ada yang bahkan jangankan dapat 15 juta gitu ya, hanya perhatian PHBD juga belum ada gitu sampai sekarang. Makanya ini menjadi luar biasa bagi kita gitu. Alhamdulillah kita punya pimpinan yang memang betul-betul bukan hanya karena dia pimpinan, tapi karena memang justru dia bernilai atau tertanam nilai-nilai keagamaan di dalamnya. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, tadi disampaikan oleh Pak Camat bahwa memang sekarang ini lagi marak betul Pak yang namanya judi online. Jadi ketika Allah menurunkan ayat ini, Allah mengingatkan kepada Rasul, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ketika mereka bertanya kepadamu wahai hambaku Muhammad, apakah khamar dengan judi itu? Katakanlah bahwa khamar dengan judi itu memang memiliki nilai manfaat. Sekali lagi, memang memiliki nilai manfaat. Akan tetapi katakan kepada mereka, kata Allah,
bahwa nilai manfaatnya itu jauh lebih kecil betul dari nilai mudaratnya. Artinya kalau dibalik, nilai mudaratnya itu jauh lebih besar daripada nilai manfaatnya. Nah, sampaikan itu kata Allah. Dan ayat Al-Quran yang menyampaikan ini bukan hadis, bukan pula pendapat ulama, tapi langsung Quran yang memerintahkan Allah untuk memerintahkan kepada baginda Rasul untuk menyampaikan ini. Yang namanya khamar, judi itu memang ada nilai manfaatnya. Manfaatnya apa? Bisa jadi kalau minum-minumkan badannya hangat dan sebagainya. Bisa juga mungkin alat bergaul dan sebagainya. Ya, mungkin bisa jadi juga jadi obat. Tapi manfaatnya itu kecil betul. Karena yang namanya khamar itu jauh lebih merusak pikiran, merusak kesehatan, merusak pergaulan, merusak hubungan keluarga dan sebagainya. Pun begitu pula dengan judi. Ternyata judi ini ada nilai manfaatnya. Apa nilai manfaatnya? Bahwa orang yang berjudi itu bisa bersenang-senang, salah satunya. Kemudian kalaupun dapat, walaupun tidak besar dapat duit, tapi dapat duit mudah. Tidak mesti harus capek-capek betul. Itu nilai manfaatnya. Yang ketiga, oh iya kawan, punya kawan. Tapi biasanya kan pejudi itu pasti berkawan dengan pejudi toh. Orang yang senang minum-minuman tak mungkin akan akrab dengan kawan-kawannya yang ahli masjid. Pasti memang akrab dengan kawan-kawan yang suka minum-minum juga. Nilai manfaatnya ada, tapi kata Allah sampaikan kepada mereka bahwa nilai mudorotnya itu jauh lebih besar daripada nilai manfaatnya. Ternyata Bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika Allah perintahkan semua makhluk sujud kepada Adam, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi semua itu sujud tunduk hormat kepada Adam. Hanya satu yang tidak mau sujud, yaitu iblis. Iblis tak mau sujud karena kesombongan, kepongahan hatinya. Kata iblis, ya tak maulah aku sujud kepada Adam. Yang duluan diciptakan aku. Yang paling hebat diciptakan ya aku. Yang paling pintar sebelumnya aku. Yang paling luar biasa juga aku. Jadi ada rasa palingnya di dalam dirinya. Tak mau aku sujud. Ana khairum minhu, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Hebat mana kira-kira api dengan tanah itu? Kalau bahasa kita, tua-tua saya, kok saya yang harus ngalah? Enak aja. Pintar-pintar saya, kok saya yang harus ngalah? Kaya-kaya saya, kok saya yang harus minta maaf duluan? Enak aja. Inilah bahasa di dalam diri kita itu yang mirip-mirip betul dengan sifat iblis itu, Pak. Ketika ada merasa paling di dalam diri kita, paling sorga, paling khusyuk, luar biasa. Itu hati-hati, Pak. Makanya kadang-kadang walaupun kita rajin sholat, rajin ibadah, kalau ada merasa paling di dalam diri kita, hati-hati, Pak. Hati-hati. Maka apa kata Allah? Keluar kamu dari surga. Enggak pula takut dia diusir Allah dari surga. Apa kata dia? Saya siap keluar dari surga ini, wahai Allah. Tapi sebelum saya keluar dari surga ini, tolong, saya punya 2 permintaan, jangan engkau tolak ya Allah. Apa memang permintaanmu? Kata Allah. Pertama, saya minta supaya aku dengan antek-antek keturunanku hidup terus dan tak pernah mati sampai hari kiamat. Masya Allah, Pak. Jadi yang namanya iblis, setan, jin, laknatullah itu nggak ada ceritanya yang namanya mati, Pak. Sampai hari kiamat. Kalau manusia hari ini lahir 1000, kalau 1000 pula yang mati. Tapi ternyata iblis, setan tidak ada ceritanya yang namanya mati. Apa kata Allah? Ku kabulkan. Yang kedua permintaannya, wahai Allah, berikan saya akses dan kekuasaan luar biasa. Apa kata Allah?
Berikan saya kekuasaan untuk menggoda Adam dengan anak cucunya sampai hari kiamat nanti. Enggak pula jangan, kata Allah. Silakan, kata Allah. Silakan. Memang ada apa, kata Allah? Pertama, aku tak rela terusir dari sorga hanya karena Adam. Masih juga sombongnya. Ya. Yang kedua, setelah pindah dari sorga, pastinya aku masuk ke dalam neraka. Aku pun tak rela berada di neraka jahanam sendiri. Aku harus punya kawan. Dan kawanku itu adalah keturunan Adam. Dan seluruhnya yang bisa aku ajak. Tapi apa kata Allah? Silahkan. Bukan jangan, silahkan. Tapi perlu engkau ketahui, hanya dua yang tidak bisa nanti kamu goda. Siapa mereka, ya Allah? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ternyata iman dan takwa itu perisai, Pak. Perisai otomatis di dalam diri kita. Ya. Kenapa? Karena iman itu adalah sebuah karakter yang bisa mendekatkan dan menjauhkan. Mendekatkan seperti apa, Pak Ustadz? Ketika dia bicara kebaikan makruh, pasti dia akan semakin dekat. Pasti dia akan semakin semangat, itulah iman. Makanya ketika sholat, karena iman inilah tak cukup rasanya kita hanya wajibnya, tapi juga pengen sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya, kepengen tahajudnya, kepengen pula duha dan sebagainya. Ingin selalu mendekat. Siapa yang menggerakkannya? Iman. Puasa tak cukup cuma wajib, kepengen pula sunnahnya dan sebagainya. Siapa yang menggerakkan? Iman, mendekatkan. Ketika bicara kemungkaran, maka dia menarik mundur, berusaha untuk senantiasa menjauhinya. Ya. Oh, ini enggak benar, mulai dia mundur teratur, mulai dia menahan diri dan sebagainya. Apa yang membuat gerakan seperti itu? Cuma iman yang membuatnya seperti itu. Karenanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, iman itulah perisai. Maka dikirimkanlah, Masya Allah, luar biasa provokasi setan ini kepada kita untuk merusak perisai-perisai ini. Karena tak mungkin kita bisa diajak tanpa dirusak dulu perisainya. Dan di antara provokasi itu adalah khomer dengan judi. Masya Allah. Makanya kata Allah di dalam ayat atau surat berikutnya, Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman haram, kemudian judi, wal ansabu, menyembah atau membuat persembahan kepada berhala, wal azlam, mengundi nasib, artinya main anak panah tapi dengan berjudi dan sebagainya. Sesungguhnya kata Allah, yang seperti itu adalah perbuatan setan. Masya Allah. Dijelaskan Allah sudah kirim berita itu, Pak. Yang seperti itu adalah perbuatan setan. Kalau dibalik bahasa kasar yang gak suka kita dengar, bahwa ternyata judi, khamar, minuman keras, kemudian nyembah berhala, mengundi nasib itu perbuatannya setan. Berarti yang melakukannya setan, gitu loh. Itu bahasa Allah itu. Tapi Allah lembut betul ngomongnya, bahwa itu adalah perbuatan setan. Kalau dengan bahasa kita pasti gitu ngomongnya, itu setan yang melakukan itu. Nah, provokasi itulah yang dimasukkan kepada kita. Masya Allah. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian nggak ada ceritanya orang kaya karena judi, kecuali bandarnya betul di sana itu, Pak. Ya. Nah, makanya kata Allah, fastanibuhu, jauhi, jangan kamu laksanakan. Ngelaksanakan pun tidak boleh, jauhi kata Allah. Karena kalau kamu dekat saja belum melaksanakan itu sudah bahaya. Makanya jauhi. Masalahnya sekarang kalau judi dulu kan Pak kita yang datang.
Ke tempat-tempat judi itu kita yang datang. Sekarang terbalik, judinya yang datang. Yang luar biasanya datang kemana? Ke kantong-kantong kita, Pak. Kenapa? Disitulah letak HP kita itu. Masuk ke kamar-kamar kita, masuk ke ruangan-ruangan kita. Allahu Akbar. Kata Allah tuh provokasi setan yang akan membuat kamu hanya iming-iming fatamorgana. Nanti duitmu akan habis. Kalau duitmu dipakai judi, keperluan hari-hari keluargamu akan berkurang. Akhirnya ribut suami istri. Akhirnya anak jadi korban. Dan seterusnya. Kemarin kita digegerkan oleh pembunuhan seorang polisi. Dibunuh oleh istrinya polisi pula. Kita nggak melihat bahwa mereka berdua polisi, karena siapapun bisa berbuat buruk. Kadang-kadang kita ini kan nggak adil, Pak. Nggak adilnya apa? Mentang-mentang polisi seolah-olah nggak boleh salah polisi itu, ya tetap bisa salah. Nggak adil kita kadang-kadang ustadz. Oh, kalau ustadz itu harus begini, sepertinya nggak boleh salah, mesti bisa salah. Tapi itu dijadikan Allah sebagai contoh kepada kita, Bapak dan saudara sekalian. Karenanya mudah-mudahan kita senantiasa mengingatkan, jangan sampai justru itu akan merusak sendi-sendi dalam kehidupan kita. Karena provokasi setan ini memang luar biasa, Pak. Begitu pula dengan kehidupan kita sekarang, sama aja. Apa kata provokasi setan itu? Wong panitia baik-baiknya sudah ngomong, cepat-cepat lagi buat apa? SPJ. Tapi kalau sebelahnya udah nggak usah lah, ngapain buat SPJ? Itu kan duit negara itu, nggak usah buat kurang kerjaan dinas sosial itu. Nah ini provokasi Bapak dan saudara sekalian. Makanya kita memang mesti harus senantiasa istiqomah, saling mengingatkan, tawasobil haq tawasobis shobr. Yang tergoda itu bukan kita, kecil amat kalau model-model kita. Apalagi saya dengan Pak Caman ini, mudah betul setan itu mau memprovokasinya. Ya, uang sekelas Nabi saja kena. Nabi Adam itu berada di sorga, Pak. Ternyata kata Allah, silahkan kalian berdua tinggal di sorga ini tanpa batas, tanpa ada biaya, tanpa juga dipungut apa-apa. Hanya satu yang kularang, kata Allah, jangan makan buah khuldi. Hanya satu itu yang dilarang oleh Allah. Rupanya larangan ini didengar oleh setan. Wahai kata setan, ini tempat saya ngegoda Adam ini. Maka digodanya melalui Adam. Adam, makan saja buah khuldi itu. Tak mungkinlah terusir dari sorganya hanya karena bukan buah khuldi. Gak masuk akal, kata setan. Tapi itulah hebatnya seorang laki-laki dan suami, Pak. Enggak tergoda Nabi Adam. Makanya kita laki-laki suami itu apa yang harus kita pertahankan? Teguh pendirian, Pak. Enggak tergoda Nabi Adam. Ya, enggak tergoda. Tapi ternyata setan tahu betul kelemahan seorang laki-laki atau suami itu. Di mana, Bu? Pak, di istrinya. Karena istri kita ini sakti betul mulutnya, Pak. Ya. Awalnya kita nggak mau beli motor, tapi pas mau tidur dibisikin, Pak, orang sebelah itu udah 2 motornya, Pak. Kita belum punya motor, masa iya sih? Akhirnya kepikiran terus kita, Pak. Nah, akhirnya Pak beli juga kita walaupun kredit gitu. Besoknya bisik-bisikin lagi loh. Orang sebelah itu udah beli mobil, bahkan sekarang ini sudah buat gerasi di sampingnya itu. Kita masih motor gini juga, kehujanan, kepanasan, kepikiran lagi sama suaminya. Akhirnya beli juga. Kenapa? Saktinya luar biasa mulut-mulut istri kita itu. Karenanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, ternyata setan tahu betul kelemahannya, digodanya melalui Ibu Siti Hawa. Tergoda mereka berdua, Pak, tergoda. Akhirnya makan buah khuldi itu. Dimakan, pas giliran Nabi Adam makannya, rupanya memang dari dulu kerongkongan laki-laki itu lebih kecil dari kerongkongan perempuan, Pak. Pas dimakannya nyangkut di tenggorokan ini. Inilah jakun itu, Pak.
Nah, kalau laki-laki pasti punya jakun. Saya nggak punya Pak Ustadz, berarti Bapak bencong. Bencong aja punya jakun. Nah, Kalau perempuan? giliran punya Ibu Siti Hawa dimakannya, ya rupanya memang dari dulu kerongkongannya perempuan itu lebih luas dari kerongkongannya laki-laki. Pas dimakannya lewat di kerongkongannya. Mana ada perempuan yang punya jakun? Gak ada Pak. Ya. Tapi pas di dadanya berhenti di dada langsung belah dua dia. Alhamdulillah cantik bini-bini kita itu. Gak bisa bayangkan kalau dulu numpuk jadi satu di sini. Apa bedanya bini kita itu dengan cula badak Pak? Bapak dan saudara-saudara sekalian, karenanya ternyata setan itu luar biasa. Makanya laki-laki itu banyak dosanya di mananya Pak? Di mata, di meripatnya nih Pak. Ya, di meripatnya nih. Kenapa? Laki-laki itu memang di matanya itu dosanya itu. Ada duda umur 85 tahun kepengen kawin Pak. Pengen kawin lagi. Ada 3 pilihannya. Pilihan pertama ada ibu-ibu janda umur 65 tahun. Sudah ompong giginya, tuli pula sebelah kupingnya, rabun pula matanya. Kemudian pilihan yang kedua ada janda 45 tahun memang cantik tapi anaknya 5 neretet kecil-kecil. Ya. Yang nomor 3 ada janda 45 tahun memang cantik memang benar-benar gak punya anak. Kira-kira pilih mana Pak? Mana Pak Ustadz? Pilih yang nomor 3. Itulah laki-laki Bapak sekalian. Makanya kata Rasulullah, laki-laki itu nggak boleh terlalu sering nongkrong di pasar, di warung dengan di jalan. Karena matanya ini ngenilai terus. Lewat yang satu, wih bahenol juga. Lewat lagi yang satu cantik-cantik tapi hitam kayak lele panggang. Itu laki-laki Bapak Ibu sekalian. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu banyak dosanya di mananya? Mulut. Kalau nggak tahu mulut cangkem namanya. Kalau nggak tahu cangkem namanya lambe. Bahasa Lampungnya bango. Kalau nggak tahu lambe sama bango namanya cok. Nah, ibu-ibu ini banyak dosanya di congornya. Luar biasa. Ya. Perhatikanlah Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya luar biasa perempuan ini memang luar biasa diciptakan untuk ngomong. Sampai kita pusing Pak dengarnya. Makanya ada ceritanya pasangan suami istri hidup di kampung, kebetulan ya suaminya dapat rezeki, diajaklah bininya ini ke pasar beli emas. Rupanya dibelikan emas 10 gram. Woi, girangnya bukan main. Tahu girang nggak Pak? Senang gitu ya. Senangnya bukan main. Sampai pulang itu, senangnya istrinya nggak kontrol di jalan itu. Rupanya di belakang rumah mereka itu ada sumur tua yang sudah ditutupi oleh rumput. Jeblok masuk dalam sumur itu rupanya bininya. Waduh, kata suaminya, gimana cara ngeluarin bini saya ini dalam sumur tua itu? Nggak lama, 10 menit setelah masuk, bininya itu dalam sumur, keluar sosok besar tinggi hitam, langsung, kaget suaminya. Kamu siapa? Kata suaminya. Saya jin Iprit. Kamu memang tinggal di mana? Saya tinggal di sumur tua itu. Sudah lama, udah ratusan tahun. Kamu sering keluar, nggak pernah keluar. Loh, kenapa sekarang keluar? 10 menit yang lalu ada ibu-ibu masuk dalam sumur. Setelah dia masuk, dia berhenti ngeroman-ngeromen. Pusing saya, kata Ibrahim. Rupanya jin Ibrahim aja pusing apalagi suaminya gitu. Oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita saling mengingatkan. Jadi mudah-mudahan dengan cara mengingatkan seperti ini, kita bisa menyelamatkan satu orang jadi dari judi online, selamatlah keluarganya. Apa kata Rasulullah? Orang yang bisa menyelamatkan orang lain dari kemaksiatan itu pahalanya sebanding dengan 1000 rakaat dia sholat sunnah. Masya Allah. Makanya kita saling mengingatkan. Luar biasa Bapak dan saudara sekalian. Nggak cukup dengan sholat. Terima kasih. Mohon maaf. Allahumma fiqh ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad. Menginjak aja selanjutnya yaitu tanya jawab. Sebelum tanya jawab, izinkan kami berkenalan. Kami bawa satu rombongan. Ini para takmir. Dari saya, nama saya Radius. Saya dari Al Paujan, Kelurahan
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Sesroni, saya dari Masjid Al-Isra, Polda 1, Beringin Raya. Kebetulan saya sebagai bendaharanya. Saya sendirian di sini. Insyaallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawan Abdul Rahman dari Masjid Nurul Islam Beringin depan SPM. Kemarin jenguk Pak Haji Sofyan, minta doanya supaya kesempatan Pak Ketua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johan Ilham. Saya penyuluh agama Kawal Kecamatan Gemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan para camat yang bermati dan Pak sekaligus kami akan menyampaikan informasi Pak Kepala dan Pak Camat. Alhamdulillah kami dari Masjid Al-Huda Beringin Jaya, saya Sariman dan ada Pak Joko dan Pak Nadang dari Masjid Al-Huda, dan sekaligus kami informasikan bahwa sejak tanggal 7 Juli kemarin Masjid Al-Huda sudah mengadakan regenerasi wabil khusus sekretaris akhir, dan alhamdulillah sudah ada regenerasi kami Pak untuk penerus selaku sekretaris, dan beberapa nanti unsur lainnya nanti akan kami usulkan ke Pak Kawal untuk diterbitkan SK terbaru, karena sejak saat itu saya sudah 30 tahun 4 bulan 17 hari selaku sekretaris akhir Masjid Al-Huda, sudah regenerasi, dan kebetulan salah satu yang sudah kami ajak Mas Joko yang baju biru itu sebagai wakil sekretaris, tapi sekretarisnya kemarin sudah sampai belum bisa hadir, Pak yaitu Pak Dr. Nes Khairuddin Rahman sebagai sekretaris. Mudah-mudahan regenerasi kami di Al-Huda, mudah-mudahan nanti ada usaha kesempatan baru untuk penetapan selaku tamir Masjid Al-Huda. Itu barangkali informasi yang kami sampaikan. Mohon maaf, terima kasih kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya ini orang pertama baru ikut Pak, baru pertama ikut di ke-93. Nama saya Imron. Saya menemani Pak Tono dari Al-Ghafur. Tapi kalau subuhan di Nurul Jannah Pak, di Pasar Tani, warga Sumber Sejahtera, warganya Pak Bayu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar Hasan dari perwakilan dari Masjid Ikhlas Al-Azhar Blok P Kemiling Permai. Kami berdua dengan Pak Muhammad Hasan. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusino dari Masjid Al-Jarikas Sumber Jordi. Pak Sukumono boten malu. Pak Sukumono boten malu. Masa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khotib Umar Channel 83. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah menjadi amal jariah. Dari Masjid Fajar Ikhlas, Kampung Vietnam. Jauh Pak, tapi yang di Sumberagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak semua, saya Baranur. Ini pertama kali perdana. Saya tunggu-tunggu dulu ini. Saya dari Masjid Nur Khalidah di Komplek LDI Pinang Jaya. Pinang Jaya. Saya sebagai diberi amanat sebagai ketua dan juga seksi kepemudaan untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sekarang jadi lebih muda loh? Kaget aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswahyudi, Pemimpin Masjid Al-Ikhlas Beringin Raya yang berada di era CP13 Pak, Makam. Bukan di kuburannya bukan Pak? Dari kuburan Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Firmansyah. Kami dari Takmir Masjid Baitul Maqdis Kelurahan Beringin Jaya. Kami dalam hari ini ada 3 orang peserta yang hadir pada pagi hari ini. Ada bendahara kami Pak Eko Purwo, kemudian ada seksi perlengkapan Pak Sumartono. Kami memang pengurus masjid di daerah Beringin Jaya. Teman kami mengajar di warganya Pak Lurah Bayu sebagai sejahtera. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zainuddin Amsyad. Takmir Masjid At-Taubah Peru Bukit Bintang Permai. Dan sekaligus pada kesempatan yang baik ini, atas nama Bendahara FKTM saya sampaikan yang pertama, kami ingatkan kepada seluruh anggota FKTM sebagaimana komitmen kita bahwa kita ada kas bulanan. Kami tunggu di rekening FKTM berapapun nominalnya. Kemudian yang kedua, dari Bank BRI menawarkan kepada kita untuk mempermudah penyaluran kas rutin ke FKTM. Mereka menawarkan ada kris di masjid masing-masing. Jadi kita nggak harus ke jauh-jauh lagi. Kalau memang FKTM mau, nanti minggu depan, Sabtu depan, Mas Aji dari BRI bisa kita hadirkan ke kegiatan safari subuh, dan beliau pun bersedia diajak untuk kegiatan FKTM sekaligus untuk menjelaskan yang sudah ditawarkan kepada kita. Tidak adalah untuk mempermudah kita di dalam kelancaran kegiatan kas FKTM. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh, di masjid kita sudah bisa langsung setor. Itu saja. Terima kasih, dan nanti minta informasi dari Pak Ketua FKTM dan Sekretaris bagaimana menyikapi ini. Kalau seandainya memungkinkan, Sabtu depan bisa kita hubungi dan beliau bisa hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Usman, takmir masjid dari Masjid Darul Hidayah. Betul, malam ini cuma saya sendiri yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu. Saya perwakilan dari Masjid Al-Mutaqin belakang SLP. Kebetulan saya baru pertama kali hadir di sini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa ikut. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biji Wabuyo dari Masjid Al-Huda yang bernama
alamat di Jalan Imam Bonjol, Sumberjo, Pemiling. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofwan Rahman dari Masjid Jami Al Ansor, Bukit Kemiling Permai, Kelurahan Bukit Kemiling Permai. Besti belum pulang ini Pak. Lama bener Pak pulangnya. Sendirian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ustaz. Kebetulan pada saat ini saya diberi amanah selaku Ketua PHBI Kecamatan Pemiling. Jadi dimohonkan tadi dengan arahan Pak KUA, bapak-bapak yang sudah mendapatkan dana 15 juta, mohon SPJ-nya ditunggu. Karena saya yang sering ditelepon oleh Ustadz Al-Muhaimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Yusuf Purnomo. Saya Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah Beringin Raya. Posisi yang pas tuh di pom bensin itu terbalik, ada fotokopi anugerah di belakang itu masuk. Nah, situ saya bersama 2 orang sahabat karib saya. Pertama, saya bersama Ustadz Dua Hati. Ustadz Dua Hati, Ustadz Muhammad Fikriansah, karena beliau ini imam di tempat saya, juga beliau ini ditarik-tarik sana sini oleh Masjid Al-Huda. Yang peci putih ini ya Pak ya? Iya. Oh ya yang Iya. Dan bersama Pak Hairudin Yusuf. Oh mana Pak Hairudin Yusuf? Oh yang peci putih juga ya? Jemaah kita di Al-Hikmah. Bagi bapak-bapak yang kebetulan melintasi melewati tempat saya, dipersilakan untuk mampir kita berjamaah jalin silaturahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan. Bisa dengan Bapak Ketua, Bapak Penasihat Pak tadi belum kelihatan pada luar. Kami perwakilan dari Masjid Ar-Rahman, rombongan dari BKP Blok V. Blok V. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matsugisno dari Masjid Nur Beringin Jaya. Beringin Jaya. Dari Simpang 4. SMA 7 kelihatan masjidnya gede Pak. Silakan singgah mampir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Takmir. Begitu ada selanjutnya itu tanya jawab kepada bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan. Mungkin yang disampaikan oleh Bapak KUA tadi. Tidak ada, kita tutup. Ada sedikit ini Pak. Kayaknya diberi kesempatan oleh Pak Sekretaris, nggak dimanfaat, kayaknya sayang. Mumpung ketemu sama Pak KUA dan Pak Camat kita ini. Tadi Pak Camat menyampaikan informasi di antara ada Lampung Expo tadi Mbak di Saburai ya. Saya lihat di pengumumannya itu ada lomba nyanyi kayaknya itu. Nah, saya sebenarnya soalnya nggak bagus Pak, cuman karena hobi dan bisa ngilangin stres. Saya berharap di FKTM ada yang protes gitu. Misalkan saya salah tolong ditegur gitu Pak. Tapi rupanya banyak yang ngejepri, banyak yang mendukung. Saya senang Pak, saya juga hobi nyanyi kata seperti itu. Makanya kadang-kadang itu ya nggak bisa ditahan nih Pak. Kira-kira sekarang masih buka nggak pendaftaran untuk ikut lomba nyanyi itu Pak? Itu untuk Pak Camat kita. Yang terakhir kepada Pak KUA juga ada. Tadi disampaikan oleh Bapak KUA itu yang banyak manfaat daripada judi. Nah, saya terus terang nggak tertarik ini Pak. Nah, diantara cari rezeki gampang dan lain-lain. Cuman kurang banyak daripada mudorotnya daripada judi itu tadi. Tolong ditambah dikit Pak biar saya itu nggak terjerumus kepada perjudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bandar Lampung Expo itu akan dilaksanakan pembukaannya itu hari Senin.
penutupan hari Senin juga. Banyak rangkaian acara-acara, artis-artis juga udah saya share di grup rundownnya, ada artis dan lain sebagainya. Kalau untuk lomba nyanyi ini kebetulan di hari Selasa. Hari Selasa itu ba'da salat Isya. Kalau untuk Bandar Lampung Expo ini khusus para camat-camat dan kepala OPD untuk sebagai hiburan warga masyarakat. Nah, kalau nanti yang buat masyarakat akan ada di rencananya ke depan itu ada di Tugu Adipura. Nah, itu biasanya solo song untuk nyanyi lomba. Nah, biasanya itu seluruh Selampung itu daftarnya. Nanti di situ bisa daftar. Kalau yang Bandar Lampung Expo ini khusus untuk camat dan kepala PD. Camat nggak bisa nyanyi juga, diwajibkan. Justru kata Bunda, nah yang lucu-lucu biar buat hiburan masyarakat camat. Jadi sehingga warga masyarakatnya hadir menonton para camatnya juga seperti itu. Dan ada juga kegiatan ini mobil hias itu di hari Minggu tanggal 14 ya, hari Minggu tanggal 14 minggu depan itu di Tugu Adipura dipusatkannya. Di situ ada mobil-mobil hias, mobil-mobil dihias oleh kegiatan-kegiatan pembangunan kota, ada mobil pemadam, mobil-mobil hias lah sebagai hiburan kita juga sebagai warga. Nah, mungkin demikian saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga Bandar Lampung Expo ini dapat ramai. Alhamdulillah semenjak beberapa tahun yang memang sudah terlaksana, ini antusias warga sangat tinggi menyaksikan Bandar Lampung Expo di lapangan Saburai. Kenapa? Karena gratis. Nah, yang utamanya itu gratis. Kalau gratis ada hiburan band, alhamdulillah warga masyarakat antusias sekali seperti itu. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daftar aja, pasti. Daftar, pasti penggemarnya banyak nanti. Kalau nggak ada yang wakilin Pak Camat, wakilin Pak Camat. Iya. Jadi Bapak dan saudara sekalian, memang sekarang lagi viral-viralnya, lagi luar biasanya memang judi online ini. Dan kalau kita baca di media itu sampai berapa itu? 700 triliun. Ya, luar biasa, kayak apalah 700 triliun itu ya kita bayangin aja. Jadi betul-betul merusak sendi-sendi kehidupan. Jadi memang pertama pasti dia akan merusak psikologis pemainnya, karena dia selalu berangan-angan, selalu ada penasaran dan sebagainya, sehingga timbul stres, timbul kecemasan dan segala macamnya. Yang namanya stres itu kan bukan hanya jerit-jerit atau merusak-merusak, Pak. Kita pas mau menghadapi sesuatu, saking stresnya kencing terus, itu stres loh, Pak. Ya, loh. Itu ciri-ciri stres. Atau juga cemas, bok, itu stres itu loh, Pak. Nah, seperti itu gitu loh. Nah, yang kedua, pasti merusak fisiknya. Karena yang namanya judi itu kan ada cerita seperti tidur, Pak. Pasti kalau judi online itu melek terus kan, Pak, karena mainan segala macam itu. Jadi secara fisik pasti rusak, Yang kedua, hubungan keluarga pastikah merusak, karena perhatian dengan keluarga, anak istri pasti jadi berkurang. Kebutuhan ekonomi juga pasti juga akan tersita, akan berkurang dan sebagainya. Hubungan sosial juga begitu. Ada sekarang nih anak-anak kita itu, remaja-remaja kita itu yang nggak keluar dari kamar, ya nggak keluar dari ruangan, hanya itu aja kerjaannya, sehingga kadang-kadang menghilangkan hubungan sosialnya. Dan masih banyak lagi lah, Pak, karena memang sekarang ini era digital. Jadi memang
kita memang harus waspadai itu, karena memang itu racun-racun dunia sekarang ini, ya. Memang betul-betul provokasi setan itu memang luar biasa. Bukan hanya bagaimana kita malas sholat, malas puasa dan sebagainya, tapi jauh lebih buruk dari itu. Jadi itu banyak lagi lah nanti Pak, ya, nilai keburukan. Terus selamat datang Ustadz Limron, ya sudah masuk ke 93. Terus perwakilan dari LDII, Masya Allah, kami tunggu LDII itu alhamdulillah pagi ini turun dulu. Kemudian dari masjid Al-Muttaqin tadi, Masya Allah, ya. Tapi Al-Muttaqin sudah pernah ikut kan? Udah Pak, udah pernah ikut, tapi nggak tahu kok mandat gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada